안녕하세요. Tan Malaka. Tan Malaka lahir di Nagari Pandam Gadang, Gunuang Omeh, Sumatera Barat pada tanggal 2 Juni tahun 1897 dengan nama asli Sutan Ibrahim. Anak dari H.M. Rasat dan Rangkayo Sinah. Tan Malaka adalah nama yang diberikan kepadanya karena ia merupakan seorang keturunan semi-bangsawan dari darah sang ibu. Karena Tan Malaka adalah seorang bangsawan, ia memiliki kesempatan untuk bersekolah di Quick School, sekolah guru negara, di Bukit Tinggi. Tidak semua orang dapat bersekolah di sana. Hanya kalangan bangsawan atau atas saja yang dapat memperoleh pendidikan di sana. Selama menempuh pendidikan, Tan Malaka termasuk anak yang cerdas. Ia dapat dengan cepat menangkap materi pembelajaran. Karena itu, setelah menyelesaikan sekolahnya, ia diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tingginya di Belanda. Di Belanda, ia kuliah di Rijkskwikschule, sekolah pendidikan guru pemerintah. Ketika kuliah, pengetahuannya tentang revolusi muncul dan kian berkembang setelah membaca buku De France Revolutie. Pada tahun 1917, terjadi pergerakan revolusi di Rusia. Tan Malaka kemudian tertarik dengan sosialisme dan komunisme. Ia mulai sering membaca buku-buku karya Friedrich Engels, Karl Marx, dan Vladimir Lenin yang berisi pembahasan mengenai sosialisme dan komunisme. Dari situlah semangat revolusi melawan imperialismenya meningkat. Setelah menyelesaikan pendidikannya di luar negeri, Tan Malaka kembali ke Indonesia dan menjadi guru Melayu bagi anak-anak kuli di perkebunan sawit di Sumatera. Tan Malaka melihat para kaum pribumi dipekerjakan dengan tidak baik. Kaum buruh sering ditipu karena tidak pandai berhitung, diperas keringatnya, dan diberi upah rendah. Karena itulah, Tan Malaka muda marah dan mulai melakukan pergerakan anti-imperialisme dengan bergabung bersama Indische Sozial-Demokratische Vereniging (ISDV), yang menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia. Pada tahun 1920-an, Tan Malaka pindah ke Pulau Jawa. Ia berkelana mengunjungi Yogyakarta, kemudian pergi ke Semarang. Pergerakan Tan Malaka yang mencoba melawan kolonialisme Belanda membuat ia menjadi buronan yang diburu oleh Belanda. Hampir setengah hidupnya dihabiskan untuk bersembunyi dari kejaran Belanda. Ia selalu berpindah-pindah tempat, bahkan sampai ke luar negeri. Selama masa itu, Tan Malaka memakai banyak nama samaran, seperti Ilyas Hussein ketika di Indonesia, Hasan Ghazali di Singapura, Alicio Rivera di Filipina, Ong Sung Lee di Hong Kong, dan Osorio di Shanghai. Jauh sebelum kemerdekaan Indonesia terjadi, Tan Malaka sudah memikirkan konsep negara Indonesia dalam bayangannya yang ia tuliskan dalam sebuah buku yang berjudul Narde Republik Indonesia, Menuju Republik Indonesia. Ia juga sudah meramalkan situasi politik internasional antara Amerika Serikat dengan Jepang yang akan berperang di Pasifik. Situasi yang akan terjadi tersebut dinilai tepat untuk melakukan revolusi kemerdekaan dari Belanda. Beberapa tahun kemudian, ramalan yang sudah dipikirkan oleh Tan Malaka pun terjadi seiring dengan meletusnya Perang Asia Pasifik saat Perang Dunia Kedua. Tan Malaka kembali lagi ke Indonesia saat masa pendudukan Jepang. Ia membuka penyamarannya dan menemui teman lamanya, Ahmad Subarjo. Kemunculan Tan Malaka membuat Ahmad Subarjo terkejut. "Aku kira kau sudah mati," katanya. Ia pun ikut berjuang bersama para pahlawan dan pejuang lainnya untuk memperoleh kemerdekaan. Hingga masa itu pun tiba, ia menyaksikan negerinya akhirnya meraih kemerdekaannya. Tak lama setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Belanda datang kembali dengan diboncengi sekutu. Pemerintah Indonesia mencoba menanggapi hal ini dengan menempuh jalur diplomasi. Hal inilah yang membuat Tan Malaka tidak menyukainya. Ia menganggap bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat sehingga tidak perlu berunding lagi. Kemudian, Tan Malaka pergi ke Kediri untuk melakukan gerilya. Di sana ia juga bertemu dengan pimpinan politik dan pejuang kemerdekaan lainnya. Aktivitas yang dilakukan oleh Tan Malaka dinilai membahayakan sehingga pemerintah Indonesia mencarinya. Saat Tan Malaka lari ke Gunung Wilis di Kediri, ia ditangkap oleh prajurit dari Divisi Brawijaya dan kemudian dieksekusi pada tanggal 21 Februari tahun 1949. Tan Malaka diangkat menjadi pahlawan nasional berdasarkan keputusan RI nomor 53 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963.
Itulah sedikit kisah dari seorang pahlawan nasional yang merupakan seorang revolusioner bernama Tan Malaka. Ia adalah salah satu dari banyaknya tokoh yang berjasa besar untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia. Namun, sayangnya masih banyak yang tidak mengenal kisahnya. Tan Malaka selayaknya pantas untuk lebih lagi diketahui oleh banyak orang.